I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056, lokal 5C, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Antropologi Pembangunan. Materi pembahasan saya kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan mengajar bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dan pekerjaan sama dalam mencapai kemajuan, persamaan dan pembangunan bangsa yang kuat. Ada 5 makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suatu bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau model bentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh, karena pengalaman sejarah bahwa semakin kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya percampuran budaya asing ke kebudayaan Indonesia, diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda tetapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang NKRI. Dan kelima, tahun 1945 NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan kesatuan Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, keragaman bangsa Indonesia, suku, bangsa, budaya, agama. Indonesia terkenal dengan kekayaan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Negeri ini adalah rumah bagi banyak kelompok etnis, masing-masing memiliki tradisi dan bahasa dan praktek budaya yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia mempunyai ciri khas dari berbagai daerah serta bahasa yang digunakan. Indonesia memiliki kurang lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara ini. Selanjutnya, suku atau etnis. Indonesia adalah rumah bagi beragama kelompok etnis dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis yang diakui secara resmi di Indonesia. Beberapa suku terbesar di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Betawi. Setiap kelompok etnis memiliki adat istiadat yang berbeda, seperti tradisi dan praktek budaya yang unik. Bahasa. Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia. Ini adalah lingau Pasca yang digunakan untuk komunikasi di seluruh Indonesia. Namun karena kebanyakan suku bangsa, terdapat pula banyak bahasa dan dialek daerah yang digunakan di seluruh Indonesia. Ada beberapa bahasa daerah seperti bahasa Bali, Sunda, Jawa, Minangkabau, dan masih banyak lainnya yang terdapat di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, budaya atau kebudayaan. Keanekaragaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai bentuk seni, musik, tari, sastra, arsitektur, dan tradisi kuliner. Setiap kelompok etnis memiliki praktek budaya dan ekspresi arsitek yang unik. Tarian tradisional seperti gamelan Jawa, kecak Bali, dan tari piring Minangkabau hanyalah beberapa contoh kecil yang tersimpan atau terkandung dalam kebudayaan di Indonesia ini. Dan yang terakhir untuk materi kedua, yaitu agama. Indonesia terkenal dengan keragaman agamanya dengan 6 agama yang diakui secara resmi. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara
mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun terdapat juga populasi Kristen, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan asli lainnya dalam jumlah yang sangat atau cukup besar. Dalam membangun keharmonisan dalam keagamaan, penting untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya di tempat kerja, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama bekerja bersama dengan saling menghormati perbedaan mereka. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan melakukan gotong royong dalam menyelesaikan tujuan-tujuan atau tugas-tugas yang sama. Di masyarakat, contoh menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam berbagai acara keagamaan atau budaya yang diadakan secara bersama-sama. Orang-orang dengan latar belakang yang berbeda datang bersama untuk merayakan perbedaan mereka dan menunjukkan toleransi serta kerukunan antar agama dan budaya. Selain itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat ditemukan dalam pendidikan. Di sekolah, siswa mengajar untuk saling menghormati perbedaan mereka dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan gotong royong dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan harmonis. Secara keseluruhan, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun keharmonisan dalam kesejahteraan dengan menerapkan nilai-nilai seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Jika dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis di mana setiap individu dihormati dan diterima tanpa memandang perbedaan setiap orang, maka akan sangat baik dan berguna. Kalau mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga menambah jiwa-jiwa toleransi kita, dan saya harap dengan materi yang saya sampaikan bisa menambah toleransi dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya itu, sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.